Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Kebenaran, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus akan mengutus Roh Kudus, Roh Kebenaran. Apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang dituntun oleh Roh Kebenaran tidak akan memberitakan kebencian dan fitnah, melainkan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini dunia dipenuhi dengan berita bohong. Dengan munculnya teknologi informasi semakin canggih, mestinya berita yang disampaikan itu hal-hal yang benar, yang berguna. Maka tidaklah mengherankan kalau orang menjadi cepat emosi, menyerang, dan menjatuhkan. Dunia ini sangat memerlukan sikap yang sopan, yang santun, yang hormat, yang saling menghargai. Mungkin kita pernah mengalami difitnah dan dikhianati. Bagaimana perasaan kita? Apakah ada keinginan di hati kita untuk membalasnya? Ataukah kita bersedia memaafkannya, mengampuninya? Bersyukurlah dan mohonlah agar Tuhan memimpin hidup kita dalam terang Roh Kudus, Roh Kebenaran, untuk selalu bijak, sabar, dan rendah hati, walaupun kita disakiti hati kita, walaupun kita dilukai batin kita. Saudara-saudari terkasih,
Roh Kudus adalah terang dan kekuatan. Ia memberikan pengetahuan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan, yang baik dari yang jahat, yang tulus dari yang sirik. Dengan bimbingannya, kita diharapkan mampu setia dalam perbuatan kecil bagi Tuhan dan berjuang menolak dosa sekecil apapun yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ia melambangkan kehadiran Allah yang terus-menerus meneguhkan para murid Kristus, yang dikenal sebagai Roh Penolong, Pembela, Perantara, Penghibur, dan Penasihat, memiliki peran penting untuk membimbing umat beriman agar dapat mengimani Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh-Mu untuk membarui hidup kami, pelayanan kami, dan perutusan kami sebagai murid dan pengikut-Mu yang sejati sampai akhir hayat kami. Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus adalah kekuatan. Roh kebenaran yang senantiasa menuntun kita kepada kebenaran. Roh yang sama juga akan menuntun kita untuk berbicara dan melakukan hal-hal yang benar, dan apabila kita selalu membuka diri terhadap bimbingannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita senantiasa membuka diri terhadap bimbingannya? Memohon bimbingannya sebelum kita melakukan atau mengerjakan sesuatu. Kenyataannya kita sering mau mengerjakan sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, kita jarang memohon kepada Roh Kudus agar menyertai kita dan membimbing kita. Kita sering bersikap sombong, bukan saja kepada sesama kita, kepada orang lain, tetapi kita juga sering sombong terhadap Tuhan Yesus. Kita bersikap sombong terhadap Roh Kudus. Kita merasa bisa, pandai dan kuat. Bukankah kita ini sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bimbingan dan bantuan Tuhan? Semoga kepada kita diberikan anugerah, supaya bisa meninggalkan sikap buruk yang ada pada kita, dan membuka diri dan hati pada Tuhan Yesus. Apakah kita selama ini menyadari bahwa hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, atau sebaliknya oleh iblis? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri dan hati kami, supaya kami selalu berkata dan berbuat yang benar, agar kami sanggup memberi kesaksian tentang Engkau di tengah masyarakat, bahwa kami adalah pengikut-Mu yang setia,
dan tidak akan meninggalkan-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.